Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu laras buat kita semua. Kali ini saya tidak memasar guys, tapi saya kali ini membahas teori bagaimana memasar ikan. Tolong mohon video ini tidak di skip agar tidak salah gagal paham ya. Sebenarnya memasar ikan itu sangat mudah teorinya, tapi untuk pemula kita tidak tahu bagaimana akurasinya. Yang perlu kita pelajari lebih awal adalah bagaimana caranya memasar ikan itu agar tepat. Yang perlu kita ketahui lebih awal untuk pemula itu metodenya, kita harus tahu pembiasaan cahaya dalam air. Apa itu pembiasaan cahaya dalam air? Kita langsung aja ke videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Oke guys, ini langsung saja kita ke videonya. Ini adalah salah satu contohnya ikan nila, yang ini permukaan air dan ini adalah contohnya ikan nilanya. Yang perlu kita ketahui lebih awal untuk pasar pemula yang perlu kita pahami adalah pembiasaan cahaya dalam air. Apa itu pembiasaan cahaya dalam air? Langsung saja kita contohkan. Garis ini dengan garis kiri, kanan, atas, dan bawah ini sama ya guys lurusnya, dan ini adalah ada gelas aqua plastik ya. Coba kita taruh di sini dan kita beri sedikit air. Ini adalah salah satu contohnya, yang mana ikan dalam air yang kita lihat yang sebenarnya. Ya cukup. Garis yang ada di luar air ini adalah ikannya. Contohnya saja ini adalah ikan yang mau kita pasar ya guys ya. Dan bila mana kita lihat dalam air itu garisnya berbeda. Tuh, garisnya berbeda dengan yang di luar air. Nah, tuh garisnya berbeda. Yang mana garis di luar dengan garis yang di dalam lebih tinggi yang di dalam air. Nah, inilah yang dinamakan pembiasaan cahaya dalam air. Jika kita masernya, kita pasar di bidik di bagian yang dalam air ini, otomatis mata pasar kita tidak mengenai sasarannya. Karena apa? Karena yang sebenarnya ikannya ada di bawah garis tersebut, yang mana lebih dalam garis di luar dibanding yang di dalam. Inilah yang kita lihat dalam air ini, ikan nilanya di sini, tapi yang sebenarnya ikannya ada di sini di bawah garis yang dalam air ini. Inilah yang kita sebut pembiasaan cahaya dalam air. Dan bagaimana cara masernya agar tepat? Oke, kita langsung saja ke gambarnya ya. Bukan ke video, malah salah ngomong video lagi. Nah, ini adalah salah satu gambar ikan nila ya guys. Untuk ininya, kalau kita memanjat pohon itu tergantung tinggi atau tidak yang kita panjat dengan ikannya ya. Kalau kita lihat ikan itu di permukaan air itu ada setengah jengkal atau berapa jengkal yang kita lihat, itu kita membidiknya di sini. Untuk mata pasar seperti ini kan ini bandulnya ini, pemberatnya ini pendek ya, jadi nggak terlalu berat. Jadi kita bidik di bagian sini, kita bidik. Ini kan sirip ikan, dekat pada di sirip ikannya guys. Untuk uklik kita pasar di bagian sini. Kalau kita manjat ketinggian yang kita panjat pohonnya ya sekitar ada inilah 3 meter atau 2,5 meter lah. Kita bidik di bagian sini ya guys. Kita bidik bagian sini. Maka ikannya semakin kita lihat tinggi, kita manjat, maka semakin dekat kita memasar ikannya. Maka semakin rendah kita memanjat, maka semakin jauh kita memasar ikannya. Nah, seperti ini guys. Kalau kita tidak manjat sama sekali, kedalaman ikan ada, kalau dia tidak ini ya, tidak terlalu dalam dari permukaan air, maka kita bidik di bagian sini.
Kalau dia ada satu jengkal dari permukaan kita lihat, tapi kita tidak memanjat pohon, kita bidik di bagian sini. Maka semakin tinggi kita memanjat, maka semakin dekat kita memasar ikannya. Maka semakin rendah kita memanjat pohon atau tidak memanjat pohon sama sekali, maka semakin jauh kita memasar ikannya. Jangan sekali-sekali kita memasar ikan tepat pada ikan tersebut, maka mata pasir kita tidak akan mengenai ikan. Karena apa? Karena yaitu tadi pembiasaan cahaya dalam air itu tadi. Karena yang sebenarnya yang kita lihat dalam air itu adalah ini ya, bayangan aja, bukan ikannya. Yang ikannya sebenarnya lebih ke dalam sini dan garisnya lebih di atas ini. Itulah yang dinamakan pembiasaan cahaya dalam air. Maka kita masernya, kalau kita tinggi mungkin ada 2,5 meter atau 3 meter, kita masernya di bagian sini. Untuk melihat akurasi atau tidaknya mata pasir, kalau bahasa orang Jawanya itu umpruk ya. Kalau bahasa Indonesianya kurang tahu saya. Kalau mata pasir itu kita tembakkan dan rembesannya itu atau gelembung-gelembung setelah kita nembak itu terlihat lurus. Ya, artinya mata pasir itu akurasi. Kalau dia mata pasirnya akurasi, hanya saja yang kita cari itu di mana tepat mata pasir itu mengenai sasaran. Biasanya kalau uklik sih nggak jauh-jauh amat dari ikannya. Biasanya saya maser kalau ikannya rata-rata yang saya lihat 1 jengkal atau lebih, itu kita pasir di bagian sini. Kalau ikannya kita lihat 1,5 meter dan kita manjatnya ada 3 meter, kalau ikannya kita lihat 1,5 meter dalam permukaan air itu, maka kita bidik di bagian sini. Kita fokuskan pasir kita atau red dot kita taruh di bagian sini, maka akan terkena di bagian sini, bagian tengah ikan. Kalau ikannya itu ada 3 atau 4 jari dari permukaan air, kita bidik aja di bagian, kita serempetkan di bagian bawah perut ikan ini aja. Beda halnya kalau ikannya itu ini ya, ke permukaan total atau dia kayak ikan mabuk gitu, kita tembak aja ikannya nggak apa-apa, itu pasti kena. Tapi kalau ikannya di bawah permukaan air, maka yang kita bidik di bagian bawah perut ikan itu paling dekat. Karena kalau kita manjatnya tinggi, kita bidik di bagian bawah perut ikan ini atau bagian sirip bawah ikan ya, kita bidik bagian sini, maka yang akan terkena di sini. Semakin tinggi kita memanjat, maka semakin dekat kita memasarnya. Semakin rendah kita atau tidak manjat sama sekali, maka semakin jauh kita membidik ikannya. Nah, untuk yang selanjutnya yang perlu kita ini kan, kalau uklik itu powernya kurang ya. Walau nggak tahu kalau PCP kan bisa di setel. Biasanya kalau saya maser ikan ini, kalau ikan di atas 5 jari, saya kompa itu sampai 20 kali kompa. Kalau untuk 1 kilo saya kompa sampai 25 kali atau 30 kali kompa. Itu kalau untuk ikan nila. Saya biasanya seperti itu karena saya gunakan uklik, saya nggak pakai PCP. Inilah cara-caranya. Dan untuk mata pasirnya saya buat sendiri. Dari mata pasir ini saya buat dari ruji sepeda. Saya cari di toko ini, alat-alat sepeda banyak kayak gini, seperti ini. Dan ini untuk pemberatnya sendiri saya menggunakan kabel ini ya, listrik yang gulungannya warna putih besar, yang isinya ada 2 kabelnya atau 3. Saya gunakan buatan sendiri karena uklik itu kalau kita lihat rembesannya itu atau gelembung-gelembung setelah kita tembakan itu lurus, yang artinya mata pasir itu akurasi. Hanya saja yang kita perlu cari, biasanya mata pasir itu walaupun kita buat sama, panjangnya sama seperti ini beda-beda cara pengambilannya, karena yang kita lihat ikan itu berbeda-beda. Ada yang dalam, ada yang
terlalu ini ke permukaan, ada yang setengah meter, ada yang bahkan kalau kita fokus melihat ikan itu ada yang sampai 1 meter kalau airnya jernih kelihatan ikannya. Dan untuk nila, kelemahan ikan nila, usahakan kalau untuk uklik kita bidik di bagian kepala. Kenapa saya katakan di bagian kepala? Karena insang ketemu insang sebelah kiri dan kanan, kalau kita tembak itu empuk, jadi mudah mata pasir kita untuk menembus kepala ikan. Tapi kalau bagian sini, kalau ikannya 1 kilo itu susah mata pasir kita untuk menembus. Dan kalau untuk nila, kelemahannya di bagian sini. Usahakan kalau kita bisa membidik di bagian sini, maka ikan tersebut nggak ada perlawanan sama sekali guys. Ini sangat ampuh. Kalau bagian sini mungkin ini nyawanya ya, nggak tahu saya apa bagian ini. Tapi setiap kali saya membidik di bagian sini pada ikan nila itu langsung tidak berontak, dia langsung diam saja. Tapi kalau di bagian mana, bagian sini atau di bagian mana, ikannya masih berontak. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Ini versi saya pakai uklik saya. Mungkin sekian, mungkin ada yang versi senior kita, pemasar yang lebih senior daripada saya, mungkin berbeda caranya. Tapi yang cara saya memasar ikan seperti itu. Semakin tinggi kita memanjat, maka semakin dekat kita memasar ikan. Semakin rendah kita tidak memanjat sekalipun, maka semakin jauh kita bidik ikan itu, minimal setengah jengkal paling jauh kalau untuk uklik. Apalagi kalau kita tempat spotnya nggak ada tempat manjat, waduh, dan antara ini permukaan air dengan daratannya itu rata lah, susah. Tapi kita bidik semakin jauh ya, tinggal kita ukur aja, kita perkirakan ikan itu berapa kedalaman ikan dengan kedalaman ikan dengan permukaan air. Ada yang terkadang ikan itu terlihat seperti di atas permukaan air gitu, cuman 2 jari atau 1 jari, atau bahkan kayak ikan mabuk gitu ya. Kalau ikan mabuk mudah kita tembak aja di bagian ikannya aja, pasti kena. Tapi kalau ikan di bawah permukaan air 4 jari atau 1 jengkal atau setengah meter, itu kita bidiknya di bagian bawah perut. Jangan sekali-sekali di atas perut, tapi di bawah perut atau di bawah insangnya ini. Kita bidik di bagian insang di sini. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WA saya. Salam satu laras.